Pak Tukin. Yang di depan turun dong. Sini. Reza, ayo. Yuk. Ya udah, oke. Udah, Mon. Udah. Oke. Oke. Karlo batang nih Karlo. Miring. Oke. Rolling. Oke, Bang Reza, mungkin agendanya hari ini apa sih sama Bang Kiki juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat seluruh teman-teman media. Terima kasih waktunya sudah hadir hari ini. Saya bersama dengan Kanu dan juga ada Mas Nanda di sini, juga ada Abang Boyer. Terima kasih, Bang Chris juga. Terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak. Hari ini saya datang kemari bersilaturahmi, khususnya bertemu dengan Kanu secara khusus untuk membicarakan perihal atau lebih tepatnya ingin tabayun untuk meminta maaf dalam hal-hal yang memang perlu diminta maafkan, luruskan perihal mungkin kewajiban yang saya punya terhadap Kanu. Saya percaya yang namanya sebuah sahabat, keluarga, teman, pasti semuanya pernah mengalami yang namanya selisih paham, pernah yang mengalami yang namanya miskomunikasi. Dalam keluarga saja pasti pernah yang namanya ada perselisihan. Tapi yang mau saya tekankan hari ini adalah Kanu adalah seorang yang memang dekat sekali dengan keluarga saya, abang-abang. Mas Nanda, ya, sangat dekat. Beliau itu sudah seperti anaknya almarhumah mama saya. Begitu juga saya kepada almarhumah ibunya Kanu, Oma, juga sangat dekat. Jadi dalam hal ini saya rasa itu yang harus dipertahankan. Apalagi almarhumah ini sudah menghadap sang puasa. Saya tidak ingin membiarkan mereka juga untuk sebuah perselisihan antara anak dan anak. Saya yakin semua pasti bisa diselesaikan dengan baik, dan saya rasa kemarin mungkin teman-teman media masih belum bertemu antara saya dan Kanu karena masih mempunyai kesibukan satu yang lain. Tapi intinya adalah saya hari ini ingin meminta maaf sama Kanu secara pribadi dari hati yang paling dalam perihal kewajiban saya, hutang saya, ataupun khilaf saya dalam silaturahmi selama ini, kesalahan saya yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya ingin meminta maaf karena saya percaya kedepannya saya dan Kanu adalah sebuah keluarga yang memang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan permintaan maaf saya bisa diterima dengan baik, karena saya juga bukan makhluk yang sempurna. Semuanya ingin jadi lebih baik. Dan buat teman-teman media juga mudah-mudahan di sini bisa meluruskan berita-berita di luar sana yang mungkin simpang siur ya. Karena apapun yang disampaikan Kanu, intinya saya ingin meminta maaf. Saya ingin mengklarifikasi bahwa insya Allah kewajiban-kewajiban yang memang saya terima dari Kanu, pinjaman uang, utang, itu insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah secepatnya kita membereskan. Intinya hari ini adalah saya ingin minta maaf kepada Kanu, kepada keluarga, dari hati yang paling dalam. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Minta maaf, insya Allah semoga maaf saya diterima dan ke depan bisa lebih baik lagi. Silaturahmi kita tetap baik, kita tetap menjadi keluarga, jadi teman, bekerja sama bareng-bareng untuk hal-hal yang positif ke depannya. Dan itu sih kalau dari saya. Kanu sendiri seperti apa mungkin melihat itikat baik dari Mas Reza nih untuk maaf secara langsung dan bertemu? Tadi tenang dan puas ya atas
itikat baik dari Mas Reza minta maaf dan akan memberikan uang 17 juta itu sendiri. Sebenarnya gini, ini sebenarnya pertemuan yang nggak saya harapkan banget gitu dengan maksud kenapa? Karena kan saya ibaratnya mau ketemu itu udah 2 tahun kan, saya udah 2 tahun mau ketemu dan saya sakit hati banget itu sebenarnya saya karena mama meninggal itu saya nggak dikasih tahu. Itu yang saya bikin luka banget itu. Dia itu udah jadi anaknya mamah banget. Jadi memang mungkin dari pihak kemarin tuh ada miss untuk tidak kasih tahu dia. Kalau saya bukan gak mau kasih tahu karena keadaan almarhum mama meninggal, saya juga udah nggak konsen pastinya untuk memberitahu siapa-siapa. Tapi prinsipnya bahwa sekali lagi teman-teman media juga saya harapkan bisa bijaksana terhadap kejadian saya sama Kanu, karena buat saya ini sebuah pelajaran juga buat saya dan Kanu ke depan. Yang jelas sekali lagi saya minta maaf abang dari pihak lawyer. Insya Allah apapun yang menjadi kewajiban dari pihak Reza, insya Allah akan segera dilaksanakan. Nanti mungkin sehabis dari sini akan dibicarakan lebih dalam ya teknisnya. Yang jelas saya juga tidak ingin karena basicnya saya makan ini bukan artis sensasi bang. Jadi kita tidak terbiasa dengan kopi seperti ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa melihat saya dan Kanu bisa lebih untuk bekerja sama lagi, lebih untuk berkarya sama-sama lagi, untuk bisa lebih memberikan berita-berita yang positif lah ke depannya gitu. Jadi sekali lagi saya minta maaf dari keluarga juga semuanya salam. Tidak ada yang ingin bermusuhan lagi ke depannya. Maafin ya. Benar. Ini saudara aku kita. Aduh. Tahan. Kalau mana gitu? Foto. Sini. Ya. Reza, ini ya. Oke. Dan udah bang ya antara kedua belah pihak, antara lawyer Mas Diki dan saya sebenarnya Sebenarnya gini, sebenarnya saya komitmen dengan statement saya yang kemarin. Sebenarnya saya permiliaran itu yang nggak ditagih kenapa 17 juta itu. Saya pun mengeluarkan bukti yang 219 juta pun karena saya udah terpojok banget gitu. Karena saya udah dihujat netizen, keluarin buktinya gitu. Sebenarnya saya dari dulu, ini juga buat Reza mungkin kalau ada di sana yang masih sambutan dan segala macam, stop sampai di sini. Saya juga udah maksudnya biarlah dia berkarya. Saya bukan mau bunuh karyanya, orang saya udah kayak saudara. Saya udah kayak adik kakak sama dia. Mungkin kalau mama mendengar, mungkin mama lebih sayang ke saya daripada ke Reza. Kenapa saya sakit hati banget? Karena kenapa gitu saya nggak dikasih tahu meninggalnya gitu. Nah di situ maksud saya kalau ada apa hadapi gitu. Toh saya juga dulu kan contohnya waktu itu kita sebagai satu keluarga misalnya, Iva ada masalah dengan manajemen, saya juga cover gitu. Lutfi ada masalah, saya juga cover karena kita jadi satu keluarga. Mungkin mereka jadi artis di era manajemen, tapi kalau saya kan tidak. Saya dari awal udah ngomong saya udah diangkat anak sama mamanya. Saya tidak bergaul dengan Reza Herlambang. Saya lebih bergaulnya lagi dengan mama. Boleh dicek ke semua link gitu, lebih ke keluarga, tapi hargain saya sebagai salah satu keluarga gitu loh. Jangan malah saya jujur ya, saya merasa gue udah keluarga, keluar uang, malah yang hire malah artis baru misalnya, contoh seperti itu. Karena biar bagaimanapun saya masuk ke keluarganya itu mau menjadi penyanyi sebelumnya kan. Akhirnya saya masuk ke situ. Jadi saya juga menghimbau kepada orang-orang yang masih punya sambutan ke Reza, masih punya apapun boleh itu nggak yang bisa Mas ngomong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini sebagai kuasa hukumnya Mas Kiki Kanu. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Mas Kiki Kanu bercerita terkait permasalahan ini panjang lebar. Yang konten intinya adalah permasalahan ini dimulai sejak 2012 sampai tahun 2022, yang mana dalam hal ini Mas Reza itu menjanjikan
sesuatu Bos kepada Kiu ada telepon Mas masuk. Kiki Bos dalam Kiu hal ada telepon pembuatan masuk. lagu sama video klip. Nah, namun hal ini tidak tercapai. Nah, kemudian berjalan beberapa tahun ke depan, ada beberapa hal kejadian-kejadian di mana ada beberapa transaksi keuangan juga, ada beberapa uang yang diminta atau ada keperluan-keperluan mendadak yang disampaikan Mas Reza kepada Mas Kiki dan kemudian itu diberikan, mengingat Mas Reza dengan Mas Kiki itu udah lama berteman dan sudah seperti keluarga sendiri. Nah, pada dasarnya sebenarnya Mas Kiki tidak ingin berdamai, bahkan menutup pintu damai untuk hal itu. Namun kita sebagai lawyer, advokat di sini mengingat dengan kode etik kita bahwa segala permasalahan itu harus diutamakan dengan damai, perdamaian. Oleh karena itu kita memberikan nasihat kepada Mas Kiki agar sudah berdamai saja, karena mengingat juga Mas Reza dengan Mas Kiki itu sudah seperti keluarga sendiri ya. Kemudian tentunya perdamaian ini sebenarnya tidak berdamai begitu saja. Kita juga di sini meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perdamaian ini. Salah satunya adalah Mas Reza yang mengembalikan uang yang 17 juta itu, dan kemudian ya meminta maaf, tadi udah disampaikan. Mungkin itu saja dari kita. Ya, artinya kan kita selesaikan ini dengan musyawarah dan mufakat. Tapi tentunya bila mana tidak tercapai, ya kami sebagai pihak kuasa hukum ya akan mengambil langkah tegas. Ini seperti itu. Ada batas waktunya nggak mungkin sampai kapan? Yang kita sepakati dulu, nanti secara detailnya kita lawyer sama lawyer mungkin nanti akan ngobrol seperti apa batas waktunya, kapan. Intinya bila mana ini tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah, tentu kita sebagai kuasa hukum akan mengambil tindakan tegas. Nah, saya kira-kira kapan akan memberikan uang yang 17 juta itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat Islam kita bisa di sini semua. Jadi alhamdulillah pertemuan ini terjadi. Memang perdamaian secara eksekusi terhadap perdamaian belum dilaksanakan, tetapi Bang terima kasih sudah disampaikan juga bahwa sudah ada titik temu, ya, bahwa ada nilai 17 juta dan permintaan maaf yang harus diberikan kepada Mas Kiki. Permintaan maaf kita sudah dengar, saya lihat tulus Mas Reza sudah menyatakan permintaan maafnya. Semoga Mas Kiki juga bisa menerima itu, karena gimana pun saya lihat mereka seperti keluarga. Lalu yang 17 juta manajemen juga sudah menyampaikan ke saya akan langsung menyanggupi, sehingga dalam waktu dekat atau secara lisan mungkin kita akan berdamai di sini, tapi untuk eksekusinya akan setelah dari sini. Ya, dan kepada Mas Kiki luar biasa sudah bisa berjiwa besar untuk menerima perdamaian ini, dan ke depan semoga Mas Kiki dan Mas Reza tidak lagi ada saling konfrontasi di media saja. Sekali lagi teman-teman wartawan juga terima kasih, semoga bisa terus meliput perdamaian ini dengan baik tanpa ada yang menggoreng-goreng saja.